Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kelompok saya yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rofi Aryansyah, ada Bima Rizky Widiatna, dan ada Muhammad Sandika. Kami dari kelas Informatika A2. Sekarang kita akan membahas 3 bentuk percabangan dalam Java. Jadi kalau kita perhatikan, alur pengeksekusian sebuah kode program dikerjakan satu persatu dari atas sampai ke bawah. Baris demi baris dibaca, kemudian komputer mengerjakan apa yang diperintahkan. Misalnya seperti ini. Awalnya ada mulai, print selamat pagi, print selamat datang, print sampai jumpa, lalu selesai. Ini alur program sederhana tanpa percabangan. Ngomong-ngomong, apa sih percabangan itu? Jadi percabangan hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang tercabang. Percabangan juga dikenal dengan control flow, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Semuanya itu sama. Pada diagram alur seperti di atas, alurnya memang satu. Tapi setelah kita menggunakan percabangan, alurnya akan bertambah menjadi seperti ini. Ini pertama ada mulai, lalu print selamat pagi, print selamat datang. Lalu di sini ada pilihan mau keluar. Di sini ada jawabannya ya, ada tidak. Kalau ya, print sampai jumpa. Kalau tidak, print tidak jadi keluar, lalu selesai. Alur program sederhana dengan percabangan. Lalu bagaimana cara menulis kode percabangan dalam Java? Caranya menggunakan kata kunci if, else, switch, dan case, dan operator ternary. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas. Sebelumnya, kamu perlu tahu dulu 3 bentuk percabangan pada Java. Pertama ada percabangan if, yang kedua ada percabangan if else, yang ketiga ada percabangan if else if atau switch case. Mari kita bahas satu persatu. Ya, kita sekarang ke percabangan if. Percabangan if ini memiliki satu pilihan, artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Ini if kondisi true melakukan sesuatu, kalau false kerjakan ini. Tapi kalau salah tidak akan melakukan apa-apa alias lanjut eksekusi ke perintah berikutnya. Contoh, pernahkah kalian belanja di toko, kemudian kalau belanja di atas sekian ribu dapat hadiah diskon. Nah, contoh kasus ini seperti dapat kita selesaikan dengan menggunakan percabangan ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita membuat program hadiah. Misalkan ada sebuah toko buku, mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembelinya yang belanja di atas 100 ribu. Maka program yang kita buat seperti ini. Di sini ada public class hadiah. Ini membuat variabel belanja dan variabel belanjanya. Ini int belanja. Mengambil inputnya yaitu sistem output print L total belanja 1000 sekian. Cek apakah kalian di atas 100 ribu. Ini if belanja kalian di atas 100 ribu. Jangankan program yang perhatikan hasilnya jika di run. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai percabangan if. Nah, sekarang ini masuk ke percabangan if else. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Di sini yang di sebelah kiri ini adalah percabangan if. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan contoh percabangan dari if else. Nah, di sini ada contoh dari program percabangan if else. Seperti yang tadi sebelumnya, mendeklarasikan dulu variabel yang ada yang dibutuhkan, lalu memasukkan input. Nah, di sini ada if, ada else. Nah, di sini if kondisinya variabel nilai ini lebih besar sama dengan 70. Nah, jika nilainya true atau kondisinya itu bersifat benar,
maka masuk ke sini. Sistem outprint selamat, nama Anda lulus. Nah, kalau alternatif tadi yang else, langsung masuk ke sini. Nah, terus untuk di else ini nggak perlu pakai kondisi lagi kayak di if. Jadi langsung alternatif ke sini. Nah, baru setelah itu selesai percabangannya. Seperti itu. Nah, ini ada pun hasil output dari program yang tadi di atas. Yang ketiga, sekarang kita bahas tentang percabangan if, else if, dan switch case. Jika tadi percabangan if, else hanya memiliki dua pilihan saja, maka percabangan if, else if memiliki lebih dari dua pilihan. Formatnya seperti ini. Jadi di sini ada if, suatu kondisi, maka kerjakan ini, kerjakan perintah ini juga. Lalu di bawahnya ada else if, kondisi lain, kerjakan ini juga. Lalu ada lagi else if, kondisi yang lain lagi, kerjakan perintah ini, kerjakan ini juga. Lalu di bawahnya ada else, kerjakan ini kalau semua kondisi di atas tidak ada yang benar. Untuk lebih jelasnya, mari kita buat programnya saja. Di sini kita buat program hitung grade. Jadi silakan buat sebuah kelas baru bernama hitung grade, kemudian ikuti kode program berikut. Yang pertama kita import dulu Java Until Scanner. Lalu di sini public class-nya hitung grade, integer nilai, lalu di bawahnya ada system out print, inputkan nilai. Lalu di bawah kita gunakan tadi percabangan yang if else tadi. Di yang pertama ada grade A, grade B, ya, dan seterusnya. Lalu di bawah ada system out print grade plus grade. Jadi kita di sini outputnya nampilin kalau 80 grade-nya B kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke percabangan switch case. Percabangan switch case sebenarnya adalah bentuk lain dari if else if. Bedanya percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Formatnya juga berbeda, tapi cara kerjanya sama. Contohnya seperti ini. Switch dalam kurung ada variabel, case 1 ada setelah case 1 lalu ada break dan seterusnya, lalu default kerjakan kode ini juga lalu break lagi. Perlu diperhatikan juga di sana ada kata kunci break dan default. Break artinya berhenti. Ini untuk memerintahkan komputer untuk berhenti mengecek case yang lainnya. Default artinya jika nilai variabel tidak ada yang sama dengan pilihan case di atas, maka kerjakan kode yang ada di dalam default. Pilihan default bisa juga tidak memiliki break karena dia adalah pilihan terakhir. Artinya pengecekan akan berakhir di situ. Contoh program dengan percabangan switch dan case. Pertama kita seperti biasa masukkan dulu import Java Until Scanner, lalu public class-nya kita buat program lampu lalu lintas. Lalu di sini kita masukkan string lampu. Sistem out print-nya inputkan nama warna, lalu di switch-nya buat variabel lampu. Case satunya warna merah. Sistem out print-nya lampu merah berhenti, lalu yang kuning, lampu kuning harap hati-hati. Lalu selanjutnya lampu hijau silakan jalan. Sistem out print-nya warna lampu salah. Nah, kita sudah pelajari beberapa macam bentuk percabangan dan pernak-perniknya. Jadi ringkasannya seperti ini. Percabangan if itu hanya memiliki satu pilihan. Percabangan if else memiliki dua pilihan. Percabangan if else if memiliki lebih dari dua pilihan. Dan percabangan switch case adalah bentuk lain dari if else if. Wah, ternyata banyak juga ya. Intinya pahami 3 bentuk itu, kemudian cobalah cari contoh kasus yang berbeda. Semakin banyak latihan, semakin mantap.